Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Syarafina dengan NIM 19020804. Di sini saya akan menjelaskan jurnal sebagai tugas mata kuliah Kimia Analitik dengan dosen pembimbing Muhammad Reza, SPD, MSI. Saya akan membahas salah satu jurnal yang berkaitan dengan membran filtrasi. Membran ialah suatu selaput bahan tipis yang berfungsi sebagai pemisah yang selektif antara dua fasa. Seperti memisahkan material berdasarkan ukuran dan bentuk molekul, menahan komponen dari umpan yang mempunyai ukuran yang lebih besar dari pori-pori membran, dan melewatkan komponen yang mempunyai ukuran yang lebih kecil daripada membran. Identitas jurnal. Judul: Penerapan membran filtrasi dari selulosa asetat dan sitosan untuk produksi bersih pada industri pulp dan kertas. Nama jurnal: Teknologi Industri Pertanian dengan volume 13 dan nomor 3. Penulis: Suprihanti, Muhammad Romli, dan Andes Ismayana. Tahun 2020. Selanjutnya abstrak. Produksi bersih sangat penting dalam teknologi manufaktur. Penerapannya difokuskan pada pengurangan atau penghapusan pencemaran lingkungan dari sumber dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam proses industri. Tujuan penelitian yang pertama, menghasilkan dan mengkarakterisasi membran dari bahan alam polimer atau selulosa dan kitosin. Yang kedua, menguji kinerja membran yang dihasilkan untuk lebih bersih produksi atau daur ulang limbah di industri pulp dan kertas sebagai studi kasus. Yang ketiga, mengevaluasi kelayakan teknis dan ekonomis aplikasi membran di lapangan. Hasil menunjukkan bahwa fluks tinggi dari kitosan adalah 100 liter per meter kuadrat jam yang sebanding dengan fluks yang tersedia secara komersial. Sedangkan fluks membran selulosa asetat yang dihasilkan lebih rendah, yaitu 33 liter per meter kuadrat jam. Kekeruhan warna dan COD atau kebutuhan oksigen kimia, air limbah dapat berkurang hingga 80-96%, 77-99%, dan 35-52%, tergantung pada karakteristik air limbah, jenis bahan membran, dan kondisi operasi. Berdasarkan diukur parameter untuk menggunakan kembali atau mendaur ulang limbah yang diolah dari industri pulp dan kertas menggunakan filtrasi membran. Biaya untuk bahan membran dari selulosa asetat adalah Rp5.525 per meter kuadrat dan kitosan Rp15.000 per meter kuadrat. Biaya bahan untuk produksi mikroba membran selulosa asetat tampaknya terlalu mahal karena 1 kg selulosa mikroba kering sendiri harganya Rp250.000. Sedangkan selulosa asetat komersial hanya seharga Rp85.000 per kilogram. Selanjutnya, pendahuluan. Produksi bersih merupakan elemen strategis dalam teknologi produksi saat ini dan masa depan. Penerapan produksi bersih menekankan pada pengurangan atau penghilangan pencemaran lingkungan pada sumbernya setiap tahapan proses. Keunggulan proses membran dibandingkan dengan proses pemisahan lainnya adalah tidak harus mengubah fase fisik, kimia, maupun biologis. Prosesnya cepat, pengoperasiannya sederhana, mudah menggandakan skala, hemat tempat, dan hasil berkualitas baik. Penggabungan membran filtrasi dengan koagulasi dan flokulasi selain memberikan efek penghilangan kekeruhan dan disinfeksi, juga meningkatkan efisiensi pemisahan bahan-bahan terlarut seperti fosfat dan warna. Hambatan penerapan ini adalah keterbatasan membran, karena membran masih harus diimpor dengan harga yang sangat mahal. Selain itu, proses membran sering bermasalah karena rendahnya fluks yang dicapai akibat terbentuknya polarisasi konsentrasi. Intensitas pembentukan polarisasi konsentrasi pada permukaan membran sangat ditentukan karakteristik membran dan medium, kondisi operasi, serta interaksi antara membran dengan bahan yang dipisahkan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memproduksi dan menentukan karakteristik membran dari polimer alami seperti selulosa asetat dan sitosan. Yang kedua, pengujian kinerja membran yang dihasilkan untuk aplikasi produksi bersih dengan studi kasus pada industri pulp dan kertas. Yang terakhir, evaluasi kelayakan teknis atau finansial penerapan membran untuk produksi bersih, meliputi kebutuhan biaya dan hasil yang dapat dicapai. Metodologi penelitian, alat dan bahan. Efluent IPA sekunder A, efluent pabrik A yaitu pabrik kertas yang menggunakan pulp yang diperoleh dari luar pabrik.
B. Efluen pabrik B yaitu pabrik kertas dengan bahan baku kertas bekas. Komposisi bahan membran selulosa asetat 13%, aseton 70%, air 16%, dan magnesium perklorat 1%. Kitosan untuk penelitian terbuat dari limbah perikanan yaitu kulit udang. Metode penelitian. Secara umum, tahapan penelitian terdiri atas produksi dan karakterisasi membran. Sebanyak 3 gram kitosan dilarutkan ke dalam 97 gram asam asetat. Preparasi membran dari kitosan dilakukan sesuai dengan prosedur. Sebagai pembanding digunakan membran ultrafiltrasi dari bahan surface modified PVDF yaitu polyvinylidene fluoride dengan MwCO 10.000 Da. Yang kedua, uji coba membran. Uji coba membran dilakukan untuk menentukan kinerja membran yang menyaring air limbah industri pada berbagai kondisi operasi. Yang terakhir, evaluasi kelayakan teknis dan finansial. Uji coba aplikasi membran untuk produksi bersih dilakukan pada kasus daur ulang limbah adalah untuk memproduksi penggunaan air sekaligus mengurangi volume air limbah yang dihasilkan. Nah, di sini ada skema tahapan penelitian, di mana selulosa asetat setelah dibuat menjadi membran lalu diamati karakteristiknya. Begitu juga dengan kitosan. Karakteristik membran ini menjadi rekomendasi aplikasi atau optimasi dalam proses pembuatan membran. Setelah ketiganya dibandingkan, lalu diuji coba untuk melihat kelayakan teknis atau finansial. Kinerja membran untuk produksi bersih dalam industri pulp dan kertas menjadi rekomendasi untuk aplikasi atau optimasi. Selanjutnya ada skema prosedur preparasi membran, di mana pelarut adalah aseton atau asam asetat, polimer selulosa asetat dan kitosan, bahan adiktif air dan magnesium perklorat. Ketiga larutan ini dicampur menjadi pelarutan polimer lalu membentuk membran dan diuapkan. Dalam penguapan pelarutan dihasilkan uap pelarut dan air, lalu diamati karakteristik membran dan akhirnya membran dapat dipakai. Setelah diteliti, didapati beberapa rumus. Yang pertama adalah rumus permeabilitas atau flux yang disimbolkan dengan J. Permeabilitas atau flux adalah laju aliran permeat atau yang disimbolkan dengan Q per satuan luasan membran yang disimbolkan dengan A dan dinyatakan dalam liter per meter kubik jam. Yang kedua ada selektivitas membran, dinyatakan persentase komponen yang ditahan oleh membran. Dengan F adalah selektivitas membran yang bermuatan positif, Cp dan Cr adalah konsentrasi komponen referensi dalam retentat dan di dalam permeat yang satuannya miligram per liter. Yang terakhir ada rumus resistensi membran terhadap aliran permeat yang ditentukan dari nilai flux atau J. Yang satuannya meter kubik atau meter kuadrat S. Tekanan transmembran dengan satuan PA dan viskositas dinamis permeat M yang satuannya PA S. Sesuai dengan persamaan di atas. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama dari karakteristik efluen. Limbah cair industri kertas dengan bahan baku pulp dari pabrik A dan air limbah industri kertas dengan bahan baku kertas bekas dari pabrik B. Karakteristik air limbah tersebut sebelum dan setelah diolah dengan IPA konvensional. Bisa dilihat dari tabel di sini. Nah, industri pulp dan kertas mengutamakan mereduksi penggunaan air bersih dalam pabrik karena industri ini merupakan industri yang banyak membutuhkan air dan banyak membuang air limbah. Penggunaan ulang air menjadi keharusan, tetapi penggunaan ulang secara keseluruhan tidak mungkin dilakukan tanpa pengolahan. Pembersihan air secara parsial juga tidak layak karena akan terjadi akumulasi bahan terlarut dalam air. Oleh karena itu, untuk daur ulang air dalam industri tersebut masih memerlukan metode pengolahan air yang lebih efisien. Masalah yang ada pada efluen hasil olahan IPA konvensional. Yang pertama, tingginya kandungan padatan tersuspensi sekitar 30 mg per liter dan mikroorganisme karena tanpa adanya disinfeksi. Kedua, kekeruhan warna dan bahan terlarut yang sulit didegradasi atau dieliminasi dalam IPA konvensional. Yang terakhir, bahan-bahan dalam air tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap proses atau produk jika air digunakan untuk proses produksi. Untuk penggunaan ulang efluen tersebut diperlukan penghilangan bahan pengotor.
Karakteristik membran. Yang pertama adalah membran dari selulosa asetat, yang dimana nilai permeabilitasnya sebesar 41 liter per meter kuadrat jam bar. Nilai resistensi dari membran selulosa asetat adalah sebesar 1,23 kali 10 pangkat 13 per meter. Flux membran selulosa asetat berbanding lurus dengan membran PVDF pada berbagai tekanan transmembran. Yang kedua ada membran kitosan. Nilai permeabilitasnya sebesar 37 liter per meter kuadrat jam bar. Nilai resistensi membran kitosan adalah sebesar 1,11 kali 10 pangkat 13 per meter. Flux membran kitosan tidak berbanding lurus dengan membran PVDF pada berbagai tekanan transmembran. Yang ketiga, membran dari PVDF. Nilai permeabilitasnya sebesar 75 liter per meter kuadrat jam bar. Nilai resistensi membran PVDF adalah sebesar 6,08 kali 10 pangkat 12 per meter. Mampu mereduksi kekeruhan air limbah pabrik A sebesar 96% dan warna sebesar 99%. Selanjutnya, perbandingan ketiga membran. Yang pertama, permeabilitas membran dari selulosa asetat dan membran dari sitosin relatif rendah, meskipun masih lebih tinggi dibanding dengan permeabilitas membran PVDF. Yang kedua, pada penelitian ini tidak dimungkinkan pengaturan tekanan transmembran tanpa mengubah laju pengaliran aliran, sehingga peningkatan tekanan transmembran tersebut menyebabkan penurunan kecepatan laju pengaliran. Yang terakhir, perbandingan pada kondisi operasi tersebut, flux membran sitosan mendekati dengan flux membran PVDF, yaitu sebesar 100 liter per meter kuadrat jam. Nilai flux membran dari selulosa asetat pada kondisi tunak relatif rendah, yaitu 33 liter per meter kuadrat jam. Hal ini berkaitan dengan tingginya resistensi membran terhadap aliran permeat seperti pada hasil karakterisasi membran. Selanjutnya ada analisis biaya. Biaya pengolahan air limbah terdiri dari dua komponen. Yang pertama, biaya investasi, terutama untuk pengadaan membran, pompa, dan peralatan pendukung lainnya. Yang kedua, biaya operasi proses membran pada prinsipnya terdiri dari biaya penyusutan, penggantian membran, bahan kimia, pemeliharaan, dan energi. Dari segi kualitas membran, yang pertama yang dilihat adalah tingkat kelayakan teknis atau ekonomis penerapan proses membran sangat ditentukan oleh harga membran dan tingkat flux yang dapat dicapai dan kualitas permeat yang dihasilkan. Yang kedua, ada biaya bahan dasar membran. Yang ketiga, hasil percobaan pembuatan membran dari selulosa asetat, yang dimana ada harga nata de coco basah sebesar 1.500 per kilogram. Yang kedua, biaya produksi selulosa mikrobial kering adalah sebesar 250.000 per kilogram. Apabila ditambah dengan biaya asetilasi untuk memperoleh selulosa asetat, maka penggunaan selulosa asetat mikrobial sebagai bahan baku untuk pembuatan bahan menjadi sangat tinggi dibanding dengan harga selulosa asetat komersial yang hanya sebesar Rp85.000 per kilogram. Selanjutnya ada kesimpulan. Flux merupakan parameter terpenting kelayakan penerapan proses membran karena flux menentukan kebutuhan luas membran. Flux umumnya tinggi pada awal operasi dan menurun dengan meningkatnya waktu operasi. Pada penelitian ini diperoleh penurunan kekeruhan, warna, dan kadar COD masing-masing sebesar 80-96%, 77-99%, dan 35-52% tergantung pada karakteristik air limbah, jenis membran, dan kondisi operasi. Nilai flux pada kondisi ini selain dipengaruhi oleh jenis membran juga dipengaruhi oleh kondisi operasi seperti kecepatan aliran umpan, tekanan transmembran, konsentrasi padatan, dan temperaturasi. Membran yang selama ini menjadi faktor penghambat penerapan proses membran dapat disiapkan sendiri di laboratorium karena membran dapat dibuat sendiri dengan biaya yang jauh lebih murah. Tipe filtrat berdasarkan ukuran partikel. Tipe filtrat berdasarkan ukuran partikel adalah tipe microfilter atau MF, di mana pori-pori membran sebesar 1 sampai 0,01 piknometer dan operating pressure
lebih kecil dari 30. Penelitian ini yang difiltrat adalah bakteri, virus, dan lain-lainnya yang ada di dalam air limbah. Setelah disaring, air limbah tersebut dapat dipergunakan lagi. Oleh karena itu harus difilter dengan membran yang berpori-pori kecil seperti membran selulosa asetat dan kitosin. Kemudian saran, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimasi proses preparasi membran sehingga diperoleh konsistensi karakteristik membran yang dihasilkan, yaitu membran dengan fluks atau tingkat ejeksi tinggi, konsisten dan tahan terhadap pengaruh fisik, kimia, dan biologis. Lebih lanjut, perlu dilakukan kajian aspek ekonomis pada aplikasi dengan skala yang lebih besar dan memperhatikan kondisi setempat. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga yang saya jelaskan dapat memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.